Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rusdi SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis di kelas kami, kelas 01 Sake 005. Terima kasih kami telah diberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan terkait dengan etika bisnis. Baik, sebelum saya masuk ke presentasi terkait dengan etika bisnis, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok dari kami. Kelompok kami adalah kelompok 13 yang terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri Munadi dan rekan saya Ishak. Baik, selanjutnya adalah kami ingin menyampaikan presentasi kami terkait etika bisnis. Pengertian etika dalam berbisnis. Apa itu etika? Etika merupakan seperangkat kesepakatan umum untuk mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya, satu orang dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat lainnya. Etika ini kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis. Maka lahirlah kebijakan yang berupa undang-undang, hukum, peraturan, dan lain sebagainya. Berikutnya, namun selain yang tertulis, terdapat juga yang bersifat tidak tertulis. Apa itu? Yaitu berupa kesepakatan umum di dalam kelompok atau masyarakat yang kita sebut sebagai etiket atau sopan dan santun dan lain sebagainya. Hampir seluruh masyarakat di dunia sepakat perilaku berbohong, mencuri, menipu, dan menyakiti orang lain adalah sebagai perbuatan yang tidak etis dan tidak bermoral. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengertian etika bisnis menurut para ahli. Adapun etika bisnis menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Hill dan Jones. Etika bisnis merupakan ajaran dalam membedakan antara benar dan salah dalam memberikan bekal kepada setiap pimpinan perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan strategis terkait dengan masalah moral yang kompleks. Untuk yang selanjutnya adalah menurut Sumarni 1998 21. Pengertian etika bisnis terkait dengan masalah menilai aktivitas dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran dalam berbisnis. Dan untuk yang ketiga adalah pengertian etika bisnis menurut State dan kawan-kawan. Etika bisnis adalah standar etika yang terkait dengan tujuan dan cara pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, bisnis menurut ilmu ekonomi. Menurut ilmu ekonomi adalah menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis juga berasal dari suku kata dasar Inggris, yaitu busy, atau yang berarti sibuk. Sibuk di sini diartikan dalam arti sibuk mencari keuntungan dalam usaha atau dalam bisnis tersebut. Selanjutnya adalah etika bisnis, adalah etika yang berlaku di dunia bisnis. Etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Untuk selanjutnya adalah pengertian etika bisnis dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah secara makro. Secara makro artinya etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah secara meso. Secara meso itu dapat diartikan etika bisnis mempelajari masalah-masalah etis di bidang organisasi. Dan untuk selanjutnya adalah secara mikro. Etika bisnis difokuskan pada hubungan individu dengan ekonomi dan bisnis. Untuk selanjutnya, mengapa berbisnis harus beretika? Adapun beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah penerapan etika bisnis dapat meningkatkan harapan publik. Yang kedua, dengan berbisnis secara beretika, perusahaan dan pekerja tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan stakeholder ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, beretika dalam berbisnis dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Juga dapat meningkatnya kualitas hubungan kerjasama. Selanjutnya, beretika dalam berbisnis dapat menghindarkan penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun kompetitor, dan juga dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja dan pemberi kerja. Untuk poin selanjutnya adalah mencegah perusahaan tidak memperoleh sanksi hukum.
Secara umum, etika dianggap sebagai sebuah ilmu penuntun hidup manusia yang normatif, di mana memerintahkan apa yang boleh dikerjakan dan tidak dikerjakan. Etika sendiri membuat manusia terarah menuju kapasitas aktual terbaik mereka. Mengingat semakin tingginya tingkat persaingan yang terjadi, maka faktor utama kesuksesan adalah kepuasan pelanggan. Hal ini dilakukan agar pembisnis dipercaya dan dapat berjalan secara lama atau bertahan dalam waktu yang lama. Pertimbangan yang dapat menuntun pembisnis menjunjung etika dilihat dari pelanggan. Pada saat sekarang yang semakin kritis untuk mengawasi perilaku organisasi yang barangnya mereka konsumsi dan habis. Untuk berikutnya adalah tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang dapat merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Baik, untuk etika pergaulan bisnis akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Ishak. Waktu dan tempat dipersilakan. Etika pergaulan bisnis. Etika pergaulan bisnis dapat meliputi beberapa hal, di antara lain yaitu hubungan pelanggan dengan bisnis, hubungan karyawan dengan bisnis, hubungan antara bisnis satu dengan bisnis lainnya, hubungan investor dengan bisnis, hubungan lembaga-lembaga keuangan dengan bisnis. Masalah etika dalam bisnis. Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah suap. Suap adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Yang kedua, paksaan. Paksaan adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa, atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman, dapat berupa ancaman mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu. Yang ketiga, ada penipuan. Penipuan merupakan tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Yang keempat, pencurian. Pencurian merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Yang kelima, ada diskriminasi tidak jelas. Diskriminasi tidak jelas merupakan perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah prinsip kejujuran. Prinsip pertama yang paling mendasar etika bisnis adalah kejujuran sebagai salah satu kunci sukses suatu usaha. Karena jika tidak ada kejujuran, maka bisnis kalian yang akan kalian jalani itu tidak akan bertahan dengan lama. Yang kedua, prinsip keadilan. Pada prinsip ini bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lainnya. Jadi semua orang terlibat dalam bisnis berhak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, ada otonomi. Pada prinsip ini, sebagai selaku pembisnis, kamu bisa mengambil keputusan yang tepat dan adil, serta kamu dapat mempertanggungjawabkan atas keputusan tersebut. Setiap perusahaan pasti memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalankan prinsip ini. Kenapa? Karena kondisi perusahaan pun berbeda-beda, sehingga strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan juga berbeda-beda, tergantung visi dan misi perusahaan tersebut. Yang keempat, ada integritas moral. Dengan integritas moral yang bagus, maka kepercayaan masyarakat juga meningkat. Menerapkan prinsip ini berarti semua pihak yang terlibat dalam perusahaan harus selalu menjaga nama baik perusahaannya. Yang terakhir, ada prinsip loyalitas. Adanya penerapan prinsip ini, tentu kamu tidak dapat bisa mencampuri urusan pribadi kamu dengan urusan bisnis kamu. Karena loyalitas pada perusahaan bisa terlihat dari kerja,
kerja keras kamu, keseriusan dalam menjalankan sebuah usaha, tetapi tetap sesuai dengan visi misi bisnis kamu. Hal yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis antara lain yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility, mempertahankan jati diri, menciptakan pesaing yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari sifat 5K, kata balance, kong kalingkong, koneksi, kolusi, dan komisi, mampu menyatakan yang benar itu benar, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha, konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama, memelihara kesepakatan, serta menuangkan ke dalam hukum positif. Larangan dalam jual beli atau bisnis. Yang pertama ada riba atau berbunga, yang kedua ada gahar atau ketidakjelasan, yang ketiga menipu, yang keempat mengandung unsur kezaliman, yang kelima menjual di atas jual beli sebagian yang lain, yang keenam ada najasi atau rekayasa penawaran, yang ketujuh ada inah atau menjual suatu barang lalu membelinya lagi dengan harga yang lebih murah. Yang kedelapan ada talaki rukban, yaitu mencegah pedagang desa masuk ke kota. Yang kesembilan ada musahara atau menahan susu di kambing ternaknya sehingga orang lain tertarik untuk membeli. Yang ke-10 ada musabana dan muhakala atau menjual kurma di pohon. Yang terakhir jual beli pengecualian, yang mana pengecualian itu tidak diketahui. Sekian penjelasan materi etika bisnis dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.